Halo, perkenalkan nama saya Alsona Sari dengan NPM 231001097. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagian-bagian motherboard dan fungsinya. Komponen motherboard komputer terdiri dari banyak komponen elektronik di dalamnya. Jika Anda ingin tahu lebih detail mengenai gambar dari komponen motherboard komputer beserta fungsi dari masing-masing komponen motherboard komputer, mungkin referensi berikut ini bisa Anda jadikan referensi untuk mengenal lebih jauh mengenai komponen-komponen motherboard sekarang ini. Sama seperti perangkat elektronik lainnya, motherboard pun selalu berubah dari waktu ke waktu. Meskipun pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama, namun jika dilihat dari segi komponen, motherboard yang sama dengan motherboard yang lain penyusunnya mungkin akan sedikit berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, saya hanya mencoba membagikan komponen motherboard yang masih umum digunakan pada komputer beserta fungsinya. Ini gambar komponen motherboardnya. Komponen-komponen motherboard dan fungsinya. Yang pertama ada soket atau slot prosesor. Soket ini kompatibel untuk prosesor bikinan Intel, sementara AMD menamai sendiri soketnya dengan istilah soket A, di mana jumlah pinnya juga berbeda dengan soket 370. Istilah A digunakan AMD untuk menunjukkan merek prosesor Athlon. Untuk keluarga prosesor Intel Pentium 2 dan 3, slot yang digunakan disebut dengan slot 1. Sementara motherboard yang menunjukkan prosesor AMD menggunakan slot A untuk jenis slot yang seperti itu. Soket memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah soket 1156. Ya, seperti yang digambar sini. Kemudian ada soket 1156. Soket 1156 atau LGA 1156 juga dikenal sebagai soket H1 adalah array socket line grid, digunakan oleh generasi pertama dari workstation kelas Intel Core i3, Core i5, Core i7, serta Xeon 300 mikroprosesor seri. Soket mendukung dual channel DDR3 SD RAM memory controller Direct Media Interface berjalan pada 2,5 GT per second dan PCI Extra. Soket yang pertama bekerja dengan prosesor dengan frekuensi dari 1,86 GHz sampai 3,46 GHz. Ya, seperti ini gambarnya. Kemudian ada soket. Kemudian ada soket memori. Soket memori juga ada dua tipe. Soket memori yang terkini berada di masyarakat komputer. Memang ada juga soket terbaru untuk rambus drum, tetapi sampai kini belum banyak pengguna yang memakainya. Soket yang lama masih cukup populer adalah SIMM. Soket ini terdiri dari 72 pin modul. Soket yang kedua memiliki 168 pin modul yang dirancang satu arah. Anda tidak mungkin memasangnya terbalik karena jalur di motherboard sudah disesuaikan dengan soket memori tipe DIMM. Ya, seperti ini. Kemudian ada konektor power. Konektor power adalah pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply di casing sebuah komputer. Ya, seperti ini ya. Kemudian ada konektor floppy dan ADA. Koneksi ini menghubungkan motherboard dengan piranti simpan komputer seperti floppy disk atau hard disk. Koneksi
IDE dalam sebuah motherboard biasanya terdiri dari dua. Satu adalah primary IDE dan yang lain adalah secondary IDE. Koneksi primary IDE menghubungkan motherboard dengan primary master drive dan piranti secondary master. Sementara konektor secondary ID biasanya disambungkan dengan piranti-piranti untuk slave seperti CD-ROM dan hard disk slave seperti sini. Kemudian node break controller yang memberikan interface prosesor dengan frekuensi 533 per 400 MHz yang mensupport Intel Hyper-D teknologi. Interface sistem memori yang beroperasi pada 266 MHz dan interface yang mendukung space AGP 2.0 termasuk RAID protokol dengan kecepatan 4 kali seperti yang ada pada gambar ini. Kemudian ada GP4X slot. Slot port penyelarasi gambar ini mensupport kartu grafis mode 3,3 V atau 1,5 V AGV 4X untuk aplikasi grafis 3D. Sound break controller. Peripheral controller terintegrasi via VT8235 yang mensupport berbagai 1/0 fungsi termasuk 2 channel ATA atau 133 bus master ID controller sampai 6 port USB 2.0 interface LCD Super 1/0 seperti yang ada di gambar ini. Kemudian ada standby power LED. Lampu ini menyala jika terdapat standby power di motherboard. LED ini bertindak sebagai remit atau pengingat untuk mematikan sistem power sebelum menghidupkan atau mematikan mesin seperti pada gambar ini. Kemudian ada PS2 mouse port. Konektor hijau 6 pin ini adalah untuk mouse dan juga bisa untuk keyboard seperti ini. Konektor keyboard. Ada dua tipe konektor yang menghubungkan motherboard dengan keyboard. Satu adalah konektor series, sedangkan satu lagi adalah konektor PS2. Konektor series atau tipe IT berbentuk bulat, lebih besar dari yang model PS2 dengan lubang pin sebanyak 5 buah. Sementara konektor PS2 memiliki lubang pin 6 buah dan diameter lebih kecil separuhnya dibanding model IT. Kemudian ada port paralel dan series. Fungsi port paralel bermacam-macam, mulai dari menyambungkan komputer dengan printer, scanner, sampai dengan menghubungkan komputer dengan peripheral tertentu yang dirancang menggunakan koneksi port paralel. Port serial biasanya digunakan untuk menyambungkan dengan kabel modem atau MOS. Ada juga piranti lain yang bisa dicolokkan ke port serial. Dalam motherboard tipe ATX, port paralel dan serial sudah terintegrasi dalam motherboard, sehingga Anda tidak perlu menancapkan kabel-kabel merepotkan seperti pada gambar ini. Kemudian ada RJ45 port. Ini menghubungkan konektor LAN melalui sebuah pusat network seperti ini. Kemudian ada PC slot. Pengembangan PC slot mensupport bus master PCI card seperti scan atau card LAN dengan keluaran maksimum 133 MB. Line inject menghubungkan ke tipe player atau sumber audio lainnya. Pada mode 6 channel, fungsinya ini menjadai bass tengah seperti ini. Kemudian ada USB 2.0 port 1 dan port 2. Kedudukan port USB 4 pin ini disediakan untuk menghubungkan dengan perangkat USB
20. Baterai 2 mOS. Baterai ini berfungsi untuk memberi tenaga pada motherboard dalam mengenali konfigurasi yang terpasang ketika ia tidak atau belum mendapatkan daya dari power supply. Seperti ini. Video grafis adapter port adalah salah satu komponen komputer yang mutlak harus ada. Fungsinya mengolah data grafis untuk ditampilkan di layar monitor, seperti pada gambar ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih.